Belajar matematika asik dan menyenangkan bersama Primatika. Baik, setelah sebelumnya kita belajar tentang fungsi logaritma, di video kali ini kita akan belajar tentang persamaan logaritma. Ini adalah video bagian ke-1 ya. Kita akan belajar persamaan logaritma bentuk ke-1 dan bentuk kedua. Nah, seperti apa bentuk persamaan logaritma yang akan kita bahas di video kali ini? Simak baik-baik dari awal sampai dengan akhir, jangan di skip-skip supaya kalian benar-benar paham. Oke? Adik-adik, kita mulai untuk persamaan logaritma pada bentuk yang pertama, ya. Bentuk pertama yang saya maksud di sini adalah a log fx sama dengan a log p. Nah, kalian perhatikan di sini, jika menemui bentuk logaritma seperti ini, maka penyelesaiannya adalah dengan cara menyamakan antara fx dengan p, gitu ya. Dengan syarat, ini ada syarat numerus ya, syarat numerus. Syarat numerusnya adalah harus lebih dari 0. Ya, ini syarat numerus. Jadi fx harus lebih dari 0. Nah, syarat numerus ini digunakan untuk menentukan penyelesaian dari persamaan logaritmanya. Oke, kita langsung saja ke contoh soal supaya kalian benar-benar paham ya. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma berikut. 6 log dalam kurung 3x ditambah 5 sama dengan 6 log 17. Perhatikan di sini sama-sama bilangan pokoknya 6 ya, seperti tadi. Jadi sebetulnya seolah-olah seperti kita coret aja jadi ya. Seolah-olah ya, seolah-olah seperti kita coret. Maka kita dapatkan di sini berarti 3x ditambah 5 sama dengan 17. Gitu ya. Fx sama dengan p. Jadi p-nya 17. Maka 3x sama dengan, kalau 5 kita pindah ke kanan berarti kan 17 dikurangi 5. Gitu ya. Nah, berarti x-nya berapa? 17 dikurangi 5 itu adalah 12 dibagi dengan 3. Gitu ya. Jadi kita dapatkan x-nya sama dengan 4. Oke. Nah, syarat numerus nanti dulu kita harus ngecek dulu. Fx harus lebih dari 0. Iya kan? Fx adalah 3x ditambah 5. Kita cek 3x ditambah 5, jika lebih dari 0 itu x-nya berapa? Berarti ini kita pindah negatif 5, maka x-nya lebih dari negatif 5 per 3. Nah, syarat numerus mengatakan x harus lebih dari min 5 per 3. Sedangkan yang kita dapatkan x-nya itu sama dengan 4. Nah, 4 itu lebih dari min 5 per 3 tidak? Betul, maka penyelesaiannya adalah 4. Gitu ya, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Yang kedua, 2 log 5x min 3 sama dengan 5. Nah, ini gimana? Bentuknya belum menjadi seperti ini. Ya kan? Belum a log fx sama dengan a log p. Adik-adik ingat, kalau bentuk a log b, misalkan gitu ya, sama dengan x, itu kan sama artinya ya, kalau kita rubah ke dalam bentuk pangkat, b itu adalah a pangkat x. Ya kan? B itu adalah a pangkat x. Jadi 5 ini bisa kita rubah sesuaikan dengan bilangan pokok logaritma di sini. Jadi 5 kita rubah dalam bentuk logaritma gitu ya. Maka kita buat jadi gini. 2 log dalam kurung 5x dikurangi 3. Maka 5 di sini saya rubah menjadi, biar sama-sama bentuk logaritma, jadi 2 log juga. 2 log berapa? 2 pangkat 5. Itu ya, 2 pangkat 5. Bisa dipahami? Jadi kalau gini, 2 log 2 pangkat 5 itu kan sama saja dengan 5 dikali 2 log 2. Adik-adik ingat, 2 log 2 atau a log a itu kan pasti 1 ya. Berarti 5 dikali 1 kan 5. Betul ya? Jadi seperti ini. Nah, kalau bentuknya sudah sama begini, jadi seolah-olah ini kita coret saja. Oke, maka tinggal kita samakan 5x dikurangi 3 sama dengan 2 pangkat 5. Berapa? 32. Ya,
maka 5x sama dengan min 3 kita pindah ke kanan jadi plus 3, berarti 35. Maka x nya sama dengan 35 dibagi 5, berarti berapa? 7. Oke ya. Kemudian kita cek syarat numerus, fx harus lebih dari 0. Nah, fx itu 5x dikurangi 3, ya kan? Berarti 5x lebih dari lebih dari 3. Berarti x nya lebih dari 3/5. Yang kita dapat tadi adalah x sama dengan 7. Lebih dari 3/5 enggak? Betul. Berarti penyelesaiannya benar, yaitu 7. Oke, lanjut contoh berikutnya. 3 log dalam kurung x kuadrat ditambah 4x dikurangi 12 sama dengan 2. Oke, ruas kanan belum bentuk logaritma, jadi kita buat menjadi bentuk logaritma biar sama, berarti kita buat berbilangan pokok 3, itu ya. Ini kita buat tulis tetap, ini kita buat gini, 3 log berapa berarti? 3 pangkat 2. Itu ya, 3 pangkat 2. Sama seperti tadi, jadi ini seolah-olah kita coret, ya, berarti tinggal x kuadrat ditambah 4x dikurangi 12 sama dengan 3 kuadrat, berarti 9. Kemudian kita pindah, x kuadrat ditambah 4x dikurangi berapa nih kalau pindah? Min 9 ya, min 12 dikurangi 9 berarti 21 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan karena bentuknya menjadi persamaan kuadrat ya. Faktor dari min 21 kalau dijumlahkan 4 berarti apa? Plus 7 dikurangi 3, gitu ya. 7 dikali min 3 itu min 21, kalau ditambahkan 4, betul ya. Berarti kalau masing-masing x plus 7 samakan dengan 0, ini samakan dengan 0, maka kita dapatkan x nya adalah min 7 ya. Yang satunya x dikurangi 3 samakan dengan 0, berarti x nya sama dengan 3, gitu ya. Nah sekarang kita cek syarat numerus. Numerus itu berarti fx harus lebih dari 0. fx nya apa? X kuadrat ditambah 4x dikurangi 12 ini harus lebih dari 0, ya kan? Berarti harus kita cek nih yang terdefinisi di daerah mana, gitu ya. Faktor dari min 12 berarti kalau dijumlahkan harus 4, maka apa? Plus 6 dengan min 2, ini kalau dijumlahkan 4, kalau dikalikan min 12, betul ya. Berarti kalau masing-masing kita samakan dengan 0, ini kita dapatkan min 6, yang di sini kita dapatkan sama dengan 2. Karena ini bentuk pertidaksamaan, berarti kita harus membuat garis bilangan, adik-adik ya. Harus kita buat garis bilangan, sini min 6, sini 2, gitu kan. Karena ini nggak ada sama dengannya, berarti titiknya bolong ya. Terus tanda plus minusnya gimana? Perhatikan x kuadrat di sini koefisiennya apa? 1 kan? Positif, berarti tandanya plus min plus. Oke. Nah daerahnya yang mana? Karena lebih dari 0 berarti daerahnya bertanda positif. Bilangan lebih dari 0 kan bilangan positif, betul ya. Daerahnya di sini. Nah supaya terdefinisi berarti nilai x nya itu harus kurang dari min 6 atau harus lebih dari 2, gitu ya. Nah sekarang kita cek, bener nggak? Kalau min 7 itu kurang dari min 6, betul, ini betul. Terus kalau 3 lebih dari 2, betul, juga betul. Maka kita simpulkan himpunan penyelesaiannya adalah minus 7 dan 3. Oke, bisa dipahami? Oke, satu lagi, contoh satu lagi. Nomor 4, 12 log dalam kurung x dikurangi 5 ditambah 12 log x ditambah 2 sama dengan 2. Yuk, gimana nih? Di sini bilangan pokoknya sama-sama 12. Adik-adik ingat kalau sifat logaritma, jika bentuk penjumlahan bilangan pokoknya sama, maka bisa menjadi bentuk perkalian, gitu ya. Diingat-ingat, kalau bilangan pokoknya sama, bisa menjadi bentuk perkalian. Nah, ini kan bilangan pokoknya sama-sama 12. Ini dan penjumlahan, ya kan? Berarti bisa kita tulis 12
log X dikurangi 5 dikali dengan X ditambah 2 gitu ya, sama dengan, nah 2 nya kita rubah ke dalam bentuk log biar sama, berarti kita buat bilangan pokoknya juga 12, jadi log 12 pangkat 2. Nah kalau sudah, seolah-olah ini kita coret aja. Oke, berarti tinggal ada ini. Nah ini sekarang kita kalikan, X kali X, X kuadrat, X dikali 2, 2X, ya kan? Terus min 5 kali X, min 5X, kemudian min 5 kali 2, min 10, ya, sama dengan 12 kuadrat, 144. Oke, jadinya gimana? X kuadrat ini kalau dikurangkan jadi min 3X. Nah ini gimana? 144 pindah ke kiri berarti menjadi min 154 sama dengan 0, ya kan? Nah sekarang kita faktorkan, ya, kita faktorkan. Jadinya gimana nih? Agak besar ya angkanya ya, nggak apa-apa, kita faktorkan saja. Faktor dari min 154 kalau ditambahkan min 3 jadinya min 14 dengan plus 11, ya. Jadi min 14 dikali 11 kan min 154, kalau dijumlahkan min 3, betul ya. Nah masing-masing kita samakan dengan 0, berarti ini kita dapatkan 14, terus kita dapatkan lagi berapa ini? Min 11. Oke, nah tapi kita cek dulu numerusnya. Numerus itu fx-nya itu harus lebih dari 0. Fx-nya yang mana? Fx-nya yang sudah kita jadikan 1 ini tadi, ya. Jadi X min 5 dikali X plus 2, maka gini, X min 5 dikali X plus 2 harus lebih dari 0. Nah karena bentuknya sudah faktor, berarti kan tinggal kita samakan dengan 0. Ini 5, terus yang ini min 2, ya. Kita buat garis bilangan, min 2, sini 5, kemudian kalau ini kita lihat koefisien dari X kuadrat kan tadi ini ya, X kuadrat koefisiennya 1, berarti positif, positif, negatif, positif. Terus tandanya atau daerahnya yang mana? Berarti kita lihat lebih dari 0, maka daerah yang bertanda positif. Oke, daerahnya sini. Berarti supaya terdefinisi X-nya itu harus kurang dari min 2 atau lebih dari 5, ya kan? Yang kita dapat tadi adalah min 11. Min 11 kurang dari min 2 enggak? Betul, ya kan? 14 lebih dari 5 enggak? Betul. Berarti kita simpulkan penyelesaiannya adalah min 11 dan 14. Oke, lebih jelas ya. Baik, kita lanjutkan untuk bentuk yang kedua. Perhatikan baik-baik. Seperti biasa, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa klik loncengnya, ya. Bentuk yang kedua, perhatikan. A log fx sama dengan B log fx. Perhatikan adik-adik, di sini sama-sama fx, ya kan? Tetapi bilangan pokoknya berbeda, ya. Jelas tertulis A tidak sama dengan B. Jadi bilangan pokoknya berbeda, tetapi numerusnya sama, yaitu fx. Maka untuk menyelesaikan bentuk persamaan logaritma seperti ini adalah kalian samakan fx-nya dengan 1. Ya, seperti ini ya. Samakan fx-nya dengan 1. Nah, oke, kita lanjutkan untuk contohnya gimana. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma berikut. 1. 6 log 7x dikurangi 20 sama dengan 3 log 7x min 20. Perhatikan coba, bilangan pokoknya berbeda, ya kan? 6 dan 3. Sedangkan numerusnya sama, ya kan? Berarti penyelesaiannya gimana? Gampang malah, tinggal kita samakan saja numerusnya dengan 1, ya, sesuai dengan teorinya ini tadi. Oke, jadi 7x sama dengan ini min 20 pindah ke kanan kan plus 20, berarti jadi 21. Maka x-nya sama dengan 21 bagi 7, 3. Gitu ya. Maka penyelesaiannya berapa? Ya sudah, tanpa ada syarat lain lagi berarti
Ya, toh numerusnya sudah sama dengan 1 kan gitu ya, sudah positif. Gampang ya, bisa dimengerti ya. Baik, kita lihat contoh berikutnya. Yang kedua, 2 log x kuadrat plus 3x min 17 sama dengan 5 log x kuadrat plus 3x min 17. Perhatikan, bilangan pokoknya berbeda. Kemudian numerusnya sama-sama x kuadrat plus 3x min 17. Maka untuk mencari himpunan penyelesaiannya tinggal kita samakan x kuadrat plus 3x min 17 dengan 1. Gitu ya. Berarti gimana? 1 kita pindah ke kiri. Nah, nanti kita faktorkan. Oke, seperti ini. Kemudian kita faktorkan. Ya. Nah, jadinya gimana? Faktor dari min 18 kalau dijumlahkan 3. Berarti 6 sama 3 ya. Plus 6 min 3. Nah, ini kan kalau dikalikan min 18 jika dijumlahkan 3. Iya kan? Nah, kalau masing-masing kita samakan dengan 0, kita dapatkan x-nya min 6 atau x-nya sama dengan 3. Oke, ya sudah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah min 6 dengan 3. Selesai. Lebih jelas ya? Satu lagi, contoh satu lagi. 3, 5 log dalam kurung x kuadrat min 8x ditambah 13 dikurangi 7 log x kuadrat min 8x plus 13 sama dengan 0. Nah, perhatikan, ruas kanannya 0, tapi sebetulnya 7 log x kuadrat min 8x plus 13 ini bisa kita pindah ke ruas kanan, ya kan? Maka jadinya kan seperti bentuk umumnya tadi. Jadi x kuadrat min 8x ditambah 13 ini sama dengan 7 log x kuadrat min 8x ditambah 13, ya kan? Bilangan pokoknya memang berbeda, tetapi di sini numerusnya kan sama. Oke, berarti untuk menyelesaikannya kita tinggal samakan x kuadrat min 8x ditambah 13 sama dengan 1, ya. Maka jadinya apa? Kita pindah satunya ke kiri. Ini kalau dipindahkan jadi min 1 kan, berarti menjadi apa? Plus 12 sama dengan 0. Oke. Kemudian kita faktorkan sama dengan 0. Ini faktor dari 12 kalau dijumlahkan min 8 berarti apa? Min 2 dan min 6. Iya kan? Min 2 kali min 6 12 kalau dijumlahkan min 8. Nah, sekarang masing-masing kita samakan dengan 0. X min 2 samakan dengan 0, kita dapatkan x-nya sama dengan 2. Lalu x min 6 samakan dengan 0, kita dapatkan x-nya sama dengan 6. Nah, berarti HP-nya berapa? Ya, dua-duanya. Jadi 2 dan 6. Itu ya, ada 2 penyelesaiannya. Oke? Bisa dipahami ya? Baik, sampai di sini dulu adik-adik untuk persamaan logaritma bagian ke-1. Kita akan lanjutkan lagi untuk persamaan logaritma bagian yang kedua dengan bentuk yang lain. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Permatika. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.